Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Alhamdulillah. hari ini kita mau Q&A dengan ketos dan waketos kita tercinta, Kak Satria Herli Pratama dan Kak Sandrina Karinana Putri. Bagaimana keadaannya, Kak? Alhamdulillah, kalau aku sendiri pribadi baik. Alhamdulillah baik. Udah siap buat Q&A belum, Kak? Siap dong. Udah Wah, siap. pasti siap dong, Chef. Siap, Bang. Oke deh, kalau gitu. Kalau udah, yuk kita mulai. Oke, Liv. Oke, aku izin share screen ya. Silahkan. Udah jelas nih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Satria Herli Pratama. Sekarang jabatanku, Alhamdulillah, Ketua OSIS MAN 1 Kota Tangerang, periode 2021-2022. Nah, aku di sini mendapat tugas yaitu untuk kegiatan Q&A ya kalau nggak salah. Nah, untuk Q&A sendiri, kira-kira ada berapa pertanyaan sih? 6 ya? 6 apa berapa? 11, Kak. Oke. Oke deh, langsung aja kita jawab ya. Untuk pertanyaan pertama, hal apa sih yang paling dijunjung tinggi oleh OSIS MAN 1 Kota Tangerang? Nah, kalau dari kami, OSIS, memiliki 2 poin. Buat poin yang pertama tuh poin internal, dan poin kedua tuh poin eksternal. Kalau poin internal sendiri, kami OSIS mengedepankan nilai kekeluargaan dalam organisasi OSIS kita, yaitu organisasi OSIS Masa Bakti 2021-2022. Kekeluargaan ini tuh memiliki arti juga, enggak asal dalam OSIS itu kekeluargaan aja, enggak. Jadi chemistry ini atau katakanlah kekeluargaan dalam OSIS ini tuh mendorong atau mendorong anak-anak OSIS agar lebih inisiatif dalam menjalankan kinerja di OSIS Masa Bakti 2021-2022. Nah, benefitnya sendiri, kalau dari aku pribadi mungkin anak-anak OSIS akan lebih inisiatif ya, akan lebih banyak histori yang akan didapat dalam OSIS. Dan dalam organisasi OSIS ini juga nggak lupa nih mengedepankan nilai etika. Salah satunya yaitu Afsus Salam. Nah, kalau dari kami sendiri lebih mencontohkan kepada kami semua di OSIS. Jadi tuh Afsus Salam ini tuh nggak cuma salam aja, nggak assalamualaikum, nggak gitu doang. Jadi kita salam kepada guru-guru, kepada penjaga sekolah, kepada kakak kelas, dan teman sebaya sendiri. Jadi di sini tuh kita menebarkan salam agar menjadi ibadah gitu. Nah, untuk poin yang kedua ada poin eksternalnya. Seperti biasanya kalau OSIS tuh menjunjung tinggi nilai menjadi wadah aspirasi gitu. Jadi tuh memang sudah tugas OSIS sebagai wadah aspirasi siswa atau jembatan aspirasi dari siswa ke madrasah, begitu pula dari madrasah ke siswa. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga, Kak. Boleh dijawab, Kak Sandrina? Oke, sebelumnya aku mau jawab, tapi aku perkenalan diri aku dulu ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sandrina Karna Putri dari 11 IPA 3. Di sini saya alhamdulillah diamanahi sebagai wakil ketua OSIS, dan saya juga ada sebuah pertanyaan ya. Ini ada dari Faujan Raffi Ramadan. Hal apa sih yang paling dijunjung tinggi oleh OSIS MAN 1 Kota Tangerang? Menurut saya sih yang paling dijunjung, saya menambahi jawaban dari Satria aja ya. Itu pasti konsisten ya. Soalnya dari awal OSIS tuh anggotanya 20 dan ketika sudah lulus 20 juga. Jadi yang pertama menurut saya itu konsisten. Konsisten itu bukan hanya dalam satu hal, tapi dalam berbagai banyak hal. Contohnya kayak tanggung jawab, terus
tugas-tugas yang diamanahi oleh guru, diamanahi oleh siswa-siswa, bahkan event-event besar OSIS pun konsisten untuk menjalani tugas-tugas tersebut gitu teman-teman. Jadi ya itu, yang pertama itu konsisten. Terus yang kedua yang menurut saya yang dijunjung paling tinggi itu ya tanggung jawab gitu. OSIS kalau udah ada event besar, ya udah tanggung jawabnya pasti keluar. Oh, punya tugas ini, oh punya tugas itu harus dikerjain secara cepat, secara baik gitu. Jadi untuk jawaban saya dari pertanyaan tersebut itu, gitu, Chef. Baik, terima kasih Kak. Jadi pertanyaan yang kedua yaitu motivasi supaya rajin belajar dan semangat apa Kak? Nah, kalau dari saya pribadi, bebas ini kamu mau jadiin saya parameter atau penglihatan kamu saja gitu. Atau bisa menjadi contoh, itu it's okay, bebas, terserah kamu. Kalau dari saya pribadi sih, kamu harus punya tujuan dari pembelajaran kamu yang sedang kamu tekuni. Contoh, dari kelas 10 ini sampai kelas 12 nanti, kamu menekuni bidang apa? Gitu. Atau even kamu, atau bahkan kamu menekuni semua pelajaran itu lebih baik. Contoh, matematika kamu bisa, sosialisasi bisa, fisika, kimia, dan lain-lain, kamu itu jago, itu nggak apa-apa. Tapi kamu harus punya target yang tepat dalam semua pembelajaran kamu. Di situ, kamu akan lebih semangat kalau kamu tuh punya target kamu tuh apa gitu. Akan lebih terperinci dan lebih terkondisi dengan apa yang kamu kerjakan saat ini. Jadi kalau memang lebih tepat, akan kamu tuh lebih semangat dalam belajar gitu. Oh, aku mau banget nih belajar bahasa Indonesia sampai keren banget nih, sampai bisa mengajar lagi. Itu berarti kamu udah punya tujuan dan ketepatan kamu dalam pembelajaran. Nah, setelah itu masih ada lagi misi kamu. Biar kamu rajin belajar, kamu harus punya referensi dalam pembelajaran kamu. Contoh kecil ya, kamu mau jadi pengusaha, atau kamu mau jadi dokter, atau mau jadi orang-orang yang keren deh pokoknya. Kamu bisa hal kecilnya kamu bisa cari di internet, misalkan kamu mau jadi dokter nih, atau mau jadi influencer dan lain-lain. Kamu carilah orang yang menurut kamu tuh udah punya di bidang itu, dia tuh udah sukses di bidang itu. Bisa tuh kamu contoh gimana sih cara belajar dia, bisa kamu kepoin apa sih artikel yang udah dia bikin, dan banyak hal yang bisa kamu pelajarin dan bisa bikin kamu semangat. Dan satu lagi, jangan lupa restu orang tua, itu paling penting. Jadi kalian harus ada hubungan gitu. Jadi apapun yang kalian kerjakan harus diniatkan karena kamu pengen bisa dan ada restu orang tua kalian. Dan jangan lupa ada satu lagi, apapun yang kalian kerjakan harus kalian libatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling penting. Kalian mau belajar, kalian mau main bola, pokoknya kalau lillahi ta'ala itu pasti ada kesuksesannya gitu. Pasti ada poin plusnya. Kurang lebih dari aku seperti itu untuk pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak. Oke, Kak Sandrina, boleh dijawab? Oke, saya jawab ya pertanyaan motivasi supaya rajin belajar dan semangat apa Kak? Kalau dari saya sendiri tuh yang pertama itu cari role model. Nah, role model itu acuan buat belajar. Nah, kalian harus cari role model kalian nih. Misalkan kamu cocoknya sama role modelnya siapa? Kan kalau saya sendiri itu role modelnya itu ada Bapak yang Habibie sama Najwa Shihab. Nah, dua beliau ini sosok yang paling keren gitu. Bahkan rajin belajarnya sangat rajin ya, dua orang yang sangat keren itu. Nah, jadi saya itu sering baca buku yang terkait dari Eyang Habibie sama Najwa Shihab gitu. Terus juga terus saya ngelihat nih cara mereka belajarnya kayak gimana. Terus kok mereka bisa tercapai ya? Kok Eyang Habibie ini bisa kuliah di luar negeri? Oh, ternyata cara belajarnya begini. Oke, saya harus bisa kayak Eyang Habibie gitu. Kalau buat motivasi saya gitu, kalau buat rajin belajar. Dan yang pertama kan tadi role model ya. Kalau udah dapet role model,
kalian harus mengulik role model kalian, bisa lewat buku, artikel, ataupun media-media yang lainnya. Nah, yang kedua itu saya tuh baca buku motivasi. Nah, buku motivasi ini biasanya saya dari bukunya motivasi Islami. Nah, motivasi Islami ini tentang rajinnya belajar itu pokoknya saya suka banget baca buku itu. Jadi yang kedua itu baca buku, terus baca bukunya itu terkait sama anak sekolah gitu teman-teman. Nah, terus juga sering beli buku soal-soal gitu kan, apalagi orang yang suka ngisi-ngisi soal pasti kalian akan haus sama rumus, akan haus sama buku. Jadi kalian harus deh kalau kalian udah dapat motivasi nih, kalian udah dapat role model kalian, udah dapat yang pertama, terus kalian udah dapat yang kedua itu, misalkan udah dapat buku motivasi. Nah, kalau udah dapat dua itu, kalian harus mengulik lebih dalam. Nah, mengulik lebih dalamnya itu kalian harus mencari buku soal-soal gitu. Misalkan kalian akan haus rumus matematika. Oke, saya harus beli buku matematika nih, harus mengulik lebih dalam gitu. Oh, misalkan saya kurang di matematika, di aritmatika, di daerah aritmatika. Oke deh, cari di buku tersebut gitu. Sama iya sih itu, kalau dari aku sendiri itu tadi yang pertama kan mencari role model ya. Nah, yang kedua itu cari buku motivasi, yang ketiga harus mengulik lebih dalam kesukaan kamu di dalam ranah belajar gitu sih. Oke, makasih ya Kak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Dari Da Vinci Pro. Mapel favorit Kakak apa? Dan mapel yang Kakak gak suka apa? Oke, dari Kak Satria ya. Pertanyaan yang kedua, mapel favorit Kakak apa dan mapel yang Kakak nggak suka apa? Waduh, berat juga ya pertanyaannya. Kalau aku pribadi, jujur, aku suka banget pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Aku pilih bahasa Indonesia karena kalau dari bahasa Indonesia tuh formal unitnya aku suka banget bertutur kata baik. Jadi di bahasa Indonesia tuh diajarin banget buat how to speak bagaimana cara berbicara yang baik gitu, biar berbahasa Indonesia yang baik. Terus bahasa-bahasa baku menurut aku tuh bukan membanggakan diri sendiri, tapi belajar bahasa baku itu salah satu cara aku untuk mengubah mindset. Jadi aku tuh bisa bertutur kata baik buat jadi contoh juga gitu. Aku pokoknya seneng banget belajar bahasa Indonesia karena dari situ aku bisa tahu gimana cara tutur kata baik yang benar. Dan kalau mata pelajaran yang enggak aku suka, apa ya kira-kira ya? Aku sih bahasa Jerman. Bahasa Jerman aku nggak suka sih bahasa Jerman. Tapi aku nggak pernah belajar. Kalau aku pribadi jujur, pelajaran tuh suka-suka aja kalau aku pribadi tuh. Yang nggak suka tuh cuma apa nih, bingung nih jawabnya. Apa ya? Pokoknya nggak ada deh kalau yang nggak aku suka semua. Karena sejauh ini selama aku sekolah dari kelas 1 SD sampai sekarang, pelajaran tuh ya udah aku ikutin aja. Mau nilai aku bagus, mau jelek, aku tetap ikutin. Itu prinsip aku. Kalau dari aku sih segitu sih. Yang aku suka bahasa Indonesia, dan yang aku nggak suka ya nggak ada sih. Bukan nggak ada, memang aku nggak tahu apa yang aku nggak suka gitu. Cukup sih kalau dari aku gitu aja. Ya. Oke, kita lanjut ke Kak Sabrina ya. Oke, pertanyaan dari Dabin ZZVR. Oh ya, nah mapel favorit kakak apa dan mapel yang kakak gak suka apa? Mapel favorit saya itu matematika dan bahasa Indonesia. Wah, sama ya sama Satria. Jadi dua pelajaran itu saya suka. Kenapa suka matematika? Karena itu kayak ya udah rumus gitu, kayak kalau udah paham sama rumus itu kayak mau coba lagi, mau cari soal tentang rumus ini deh. Soalnya udah kayak mungkin kayak udah haus sama rumus itu, jadi suka mengulik lagi gitu. Terus juga
apalagi kalau soal matematikanya itu dari YouTube gitu. Saya tuh suka banget gitu tentang terus juga saya kadang kalau matematika itu saya kulik lagi, saya cari buku-buku lagi. Nah, saya belajar matematika itu bukan cuma dari sekolah, saya itu ada dari buku, saya suka beli buku matematika gitu. Maksudnya buku matematika dari mungkin yang anak IPA atau ya buku matematika Erlangga itu saya suka buku itu. Terus sama buku yang matematika itu saya suka banget itu saya terus juga apalagi kalau buku matematika itu di bawahnya itu ada pembahasan. Nah, itu jadi kalau mau mengulik lebih dalam rumus itu, mau mencari lagi tentang hal tersebut kan masih bisa gitu tanpa perlu dengar penjelasan guru. Kita tuh udah paham ada pembahasan di buku tersebut. Jadi gitu kalau mapel matematika pertama mapel matematika, yang kedua itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu sebenarnya kalau suka sama bahasa Indonesia itu dari SD ya, soalnya dia pelajarannya itu kayak udah eksternal gitu, udah lebih ke alam gitu, lebih sama masyarakat gitu sih kalau bahasa Indonesia. Kalau mapel yang kakak nggak suka, nah mapel yang aku nggak suka sebenarnya nggak ada sih, sebenarnya suka semua, cuman ada 2 yang tertinggi sukanya, maksudnya tertinggi paling disuka itu matematika sama bahasa Indonesia. Semuanya itu suka, nggak ada yang nggak disuka gitu. Soalnya semua itu proses teman-teman. Kalau emang ada beberapa mapel yang kalian nggak suka, coba deh kalian usaha suka dulu, pasti insya Allah pasti prosesnya dimudahkan gitu. Kalau kalian udah suka, pasti jalannya pasti gampang gitu teman-teman. Oke, makasih Kak. Lanjut ke pertanyaan keempat ya, dari Kesia ADK. Apa yang memotivasi Kakak untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Dari Kak Satria ya. Mungkin di Kak Sandrina dulu mungkin ya. Baru nanti aku mau rejoin lagi nih. Oke. Baik Kak. Oke, dari saya dulu ya. Dari Keisha Deka. Apa yang memotivasi Kakak untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Oke, saya sendiri itu sebagai wakil ketua OSIS, alhamdulillah sudah diamanati oleh pihak madrasah. Saya tuh motivasi saya sebetulnya saya dari saya lulus SMP, saya udah kepikiran, wah coba deh mau mencalonkan sebagai pemimpin sebuah organisasi gitu kan. Motivasi saya tuh selalu cari role model gitu. Intinya yang pertama itu role model. Nah, saya punya role model di SMP saya dulu gitu. Saya selalu melihat beliau gitu, wah keren banget ya. Role model saya dulu tuh di SMP saya, kakak saya itu ketua OSIS gitu. Dulu saya melihat ketua OSIS di SMP saya, wah keren ya, beliau, wah keren ya tampil di depan umum, wah keren ya bisa public speaking gitu, coba deh terus dipandang guru, terus juga di mata semua siswa juga baik gitu. Makanya saya termotivasi tuh di awal sebetulnya dari SMP gitu. Bisa dibilang saya dari SMP kelas 2 gitu, saya termotivasi menjadi pemimpin di organisasi gitu. Saya melihat kakak kelas saya memiliki role model sebuah pemimpin organisasi. Nah, itu motivasi saya. Dan yang kedua itu, motivasi saya itu, ya saya mau memperbaiki diri saya gitu. Kalau emang kalau saya sebagai wakil ketua OSIS, itu pasti ada sebuah perubahan gitu ya teman-teman. Nah, itu yang saya pengen banget gitu di diri saya, adanya sebuah perubahan pada diri saya semenjak saya menjadi wakil ketua OSIS gitu. Gitu sih buat dari pertanyaan dari Keisha. Baik, terima kasih Kak. Apa yang memotivasi Kakak untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Oke. Aku izin jawab ya. Untuk apa yang memotivasi aku untuk menjadi ketua OSIS? Nah, kalau aku pribadi, jadi tuh kalau buat poin dasar aja ya aku kasih tahu, karena mungkin kan nggak semua orang jadi ketua OSIS ya. Jadi aku kasih tahu aja poin dasarnya.
Karena ada di organisasi itu adalah sebuah sosialisasi. Nah, jadi sosialisasi ini itu penting banget buat kalian-kalian yang ada di masa remaja ya. Motivasi aku sih bisa menjadi orang yang bersosialisasi itu keren banget. Karena kamu tuh bakal dapat yang namanya mobilitas sosial. Nah, apa sih mobilitas sosial itu? Kalau dari aku pribadi sih, mobilitas sosial itu adalah dorongan dari diri kamu sendiri. Jadi contoh nih, kamu udah dapat banyak ilmu dari pembelajaran kamu. Contoh fisika atau kimia, matematika, terus sejarah Indonesia dan lain-lain. Nah, cara kamu mengembangkan keilmuan kamu yaitu dengan mobilitas sosial. Kamu mendapat relasi, kamu punya kenalan ini, kamu punya kenalan dari BMKG contoh. Jadi kesuksesannya itu ada di mobilitas sosial kamu. Kalau kamu bisa bersosialisasi dengan baik, itu insya Allah kamu tuh bisa menjadi orang yang benar-benar orang gitu, yang nggak neko-neko, yang nggak sana sini, pengen coba sana, pengen coba sini, ntar ya pokoknya nggak betul lah gitu. Jadi motivasi aku jadi ketua OSIS ini yaitu kalau buat diri aku pribadi, aku punya mobilitas sosial yang alhamdulillah aku tuh bisa ketemu banyak teman-teman aku bisa ketemu banyak anggota-anggota aku, terus aku juga bisa berbicara dengan orang-orang penting seperti aku punya kesempatan berbicara dengan kepala sekolah Bapak Haji Ali, kepala sekolah kita. Itu adalah salah satu cara aku atau kesempatan aku pribadi gitu untuk memotivasi aku sebagai ketua OSIS. Jadi untuk kalian-kalian, kalau memang kalian belum bisa menjadi ketua OSIS, ya setidaknya kalian punya mobilitas sosial dalam diri kamu sendiri. Nah, benefitnya apa Kak? Ya tadi yang udah saya kasih tahu. Dari kalian bersosialisasi dengan baik, kalian itu pasti punya relasi yang tinggi. Entah kalian bisa kenal dengan orang-orang yang keren maksudnya, orang-orang yang mungkin berpotensi dalam kehidupan kamu kelak, seperti dia ini seorang pengusaha contoh deh, pengusaha peternak lele sukses gitu. Kalau kamu punya mobilitas sosial, kamu tuh bakal kenal dia, setidaknya kamu bakal kayak punya acuan, oh aku bisa jadi kayak dia nih, bisa jadi pengusaha lele atau bisa jadi peternak ayam sukses dan lain-lain seperti itu. Jadi aku senang banget bisa bersosialisasi. Itu sih motivasi aku di ketua OSIS. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga ya Kak. Alivia bisa ganti slide kedua tidak Kak? Kenapa? Oke. Untuk pertanyaan pertama dari LH Delvan. Bagaimana cara kakak mengatasi siswa-siswi masa 1 yang bandel agar mereka tidak melakukannya lagi? Mohon dijawab dari Kak Satria. Oh, dari aku ya? Oke. Kalau apa coba dari aku baca dulu. Gimana sih Kak? Bagaimana cara kakak mengatasi siswa dan siswi man 1 yang bandel agar mereka tidak melakukannya lagi? Nah, kalau aku pribadi, bandel itu pasti setiap anak bandel ya. Pasti mereka ada yang mau coba ini, coba itu. Wajar lah, mereka itu sebagai remaja. Kita tuh remaja, pasti keingintahuannya banyak. Nah, alangkah baiknya kalau cara aku pribadi menghimbau dengan pesan tersirat gitu. Contoh aku tuh pengen banget kasih dilarang merokok, misalkan contoh kecil di setiap tembok. Ayo kita beretika, karena beretika itu merubah pribadi kamu gitu. Jadi mereka tuh mengerti tanpa harus aku suruh. Jadi tuh mereka punya kesempatan membaca juga seperti itu. Kalau aku pribadi sih lebih mengarahkan dengan persuasi ya. Aku persuasi. Jadi tuh persuasi itu pesan yang mungkin nggak secara langsung, tapi mereka tuh bakal tahu perlahan gitu loh. Persuasi ya. Kalau dari aku sih lebih mengarahkan dengan cara-cara persuasi kepada mereka. Tetap aku punya tanggung jawab sama mereka yang mungkin mau neko-neko di sekolah, tapi cara aku yang berbeda agar mereka tuh tetap tetap merasa nyaman di sekolah juga, nggak terlalu terganggu, dan bisa alhamdulillah kalau ya insya Allah bisa berubah juga gitu di sekolah. Kurang lebih seperti itu kalau dari aku. Oke, makasih Kak. Betul.
Dari @lhzelvan. Bagaimana cara kakak-kakak mengatasi siswa-siswi MAN 1 yang bandel agar mereka tidak melakukannya lagi? Mohon dijawab, Kak Sandrina. Oke, saya jawab ya, Chef. Jadi untuk jawabannya itu caranya saya harus ngedeketin siswa tersebut gitu. Jadi cara buat mereka tidak melakukannya lagi itu mengatasinya ya ada namanya pendekatan. Nah, ketika sudah ada namanya pendekatan antar siswa dan saya, jadi untuk mengarahkan, untuk kasih tahu atau kayak ya sekedar ngasih larangan kan kalau sama temen gitu pasti insya Allah bisa, apalagi kalau udah deket gitu sih, Chef. Oke, baik Kak. Bagus sekali jawabannya. Untuk pertanyaan kedua dari @zaki Syamsul. Gimana sih Kak cara untuk mengundang pemateri dalam satu acara? Boleh dijawab Kak Satria? Oke, terima kasih untuk Santul. Kalau dari aku sih ada dua cara. Yang pertama mengundang pemateri internal dan eksternal. Nah, kalau internal ini biasanya mengundangnya secara terlampir, namun kita hanya mengundang seperti biasa. Contoh kita mengundang pemateri dari guru untuk acara seminar. Kalau dari OSIS sendiri biasanya menggunakan surat, dan untuk bagaimana cara mengundangnya itu nanti akan dipelajarkan apabila dari sekolah-sekolah ini ingin menggunakan cara ini, itu nanti bisa diajarkan oleh OSIS. Nah, kalau untuk kedua, kalau mengundang pemateri secara eksternal atau secara besar-besaran, biasanya menggunakan banyak relasi. Seperti kemarin ada Faraji Jima itu, kalau nggak salah pas acara CGTA 2022 ya, ada gue star yang besar. Nah, kalau gue star besar tuh kurang lebih menggunakan Tor. Apa sih itu Tor? Tor itu Turn of Reference. Jadi kamu bisa cari di Google Tor itu apa dan bisa kamu pelajari. Nah, dari Tor ini tuh kalian bisa negosiasi dan tahu gue star mobility-nya gitu. Kurang lebih seperti dari saya. Terima kasih. Ya. Baik Kak, terima kasih tipsnya. Oke, boleh dijawab oleh Kak Sandrina. Oke, pertanyaannya gimana sih cara ngundang pemateri dalam suatu acara ya? Nah, tadi kata Kak Sutri ada dua, internal dan eksternal. Kalau bagi saya sendiri, kalau internal itu sama aja relasi, terus adanya surat untuk penyampaian mengundang gitu. Sebenarnya kalau buat pemateri internal itu insya Allah gampang sih gitu. Apalagi kalau orang itu udah di dalam madrasah. Nah, kalau di eksternal, saya sempat tanya untuk ke kelas atas gitu bahwa kalau ngundang pemateri eksternal gitu kayak semacam artis atau ustazah atau influencer bahkan gitu itu pasti punya kontak personnya Jaki ya. Biasanya kontak personnya itu ada di bio Instagram. Nah, Jaki bisa tuh nge-scroll nama Instagram yang akan menjadi pemateri. Nah, pasti biasanya di bio-nya itu ada kontak person. Di situ Jaki bisa menghubungi si pemateri lewat itu Jaki gitu. Jadi untuk mungkin nanti paling ada komunikasi lebih lanjut lewat kontak person itu Jaki. Baik Kak, terima kasih ya. Baik, dari @juforsek, gimana tips membagi waktu supaya bisa membagi waktu antara sekolah dan organisasi Kak? Oke, boleh Kak Satria dijawab? Oke, aku izin jawab ya. Ini good question banget. Jadi di sini menanyakan tips gimana cara membagi waktu antara sekolah dan organisasi. Kalau dari aku sih ini kembali ke diri kalian. Kalau dari aku pribadi, kalau aku pasti bikin schedule. Aku punya schedule sendiri. Nah, kalau buat sekarang schedule ini tetap aku pakai, tapi kadang-kadang berubah. Nah, kalau dari aku pribadi tetap fleksibel mungkin, karena ini kan aku pribadi kan mengemban amanah juga ya. Jadi keseharian aku nih pasti belajar dan organisasi itu combine it, udah berbarengan gitu. Jadi aku bisa nge-divide sendiri buat kapan aku harus organisasi dan kapan aku harus belajar. Nah, sampai kapan Kak? Dari pagi sampai setelah sholat isya jam 7 gitu. Aku biasanya udah stop. Kalau memang di sekolahan masih ada tugasnya masih numpuk,
aku masih ngerjain, aku pasti masih ngerjain tugasnya. Tapi kalau udah kosong, tugas udah kelar, udah free, kadang-kadang aku self reward kayak scroll Instagram dan lain-lain. Cukup sih dari aku segitu aja. Oke, terima kasih Kak sarannya. Nah, oke, boleh dijawab Kak Sandrina? Oke, kalau dari saya sendiri itu saya membuat agenda saya pribadi di situ karena saya punya buku agenda saya sendiri gitu kan. Nah, kalau saya membagi waktu sekolah itu biasanya kalau dari pagi sampai sekitar sebelum asar ya itu saya udah fokus sekolah aja. Nah, terus habis sholat asar itu saya ya udah saya tuh udah ngurusin urusan rumah. Nah, setelah pas sudah maghrib, habis maghrib, ya saya ngaji dan lain-lain hal. Nah, jadi aktivitas saya itu habis isya itu saya harus target habis isya sampai jam 9 itu harus belajar. Entah itu nggak ada tugas atau enggak, entah itu walaupun ada tugas atau nggak ada tugas, saya harus tetap belajar di habis isya sampai jam 9. Nah, setelah itu dari jam 9 ke atas saya bebas gitu, entah itu saya mau ngurusin organisasi ataupun saya ada kerjaan yang lain gitu. Cuman saya tetap dari pokoknya kalau emang di jam 9 malam itu tugas belum selesai nggak apa-apa, saya tetap lanjut sampai malam gitu sih. Jadi kalau organisasi saya setelah belajar gitu. Gitu sih, Chef. Oke, makasih banyak Kak. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. @lil_beans_zz. Nah, Kak, tips agar menjadi pemimpin yang sukses apa Kak? Oke, boleh dijawab Kak Satria. Very good question. Kak, tips agar menjadi pemimpin yang sukses apa Kak? Kalau dari aku pribadi, ini persepsi ya, bukan asumsi. Kalau aku pribadi itu menjadi pemimpin yang adil. Karena jujur pemimpin yang adil tuh godaan setannya banyak menurut aku. Jadi kamu tuh bisa adil antara diri kamu dan anggota-anggota kamu gitu. Jadi memahami satu kepala dari anggota, misalkan anggotaku ada 39, aku memahami mereka semua. Itu ada salah satu cara aku untuk ya bisa sukses dalam memimpin. Yang penting adil dan amanah gitu. Adil ada berapa poin nih? Adil, jujur, dan tanggung jawab. Ada 3 yang aku pegang di situ. Kalau kamu pegang semua poin itu, insya Allah leadership kamu atau semisal kamu jadi chief of hostel atau jadi chief of class itu keren, bisa dipercaya lah, kurang lebih seperti dari aku. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak. Untuk Kak Sandrina, boleh dijawab Kak? Oke, saya jawab. Ya. Kenapa, Chef? Enggak Kak, boleh dijawab Kak. Oke, saya jawab ya. Jadi gimana sih cara menjadi pemimpin yang sukses? Bagi saya pertama itu pemimpin yang suka mendengar suatu saran atau kritikan dari anggota-anggotanya gitu. Terus yang kedua itu konsisten akan hal amanahnya gitu. Konsisten akan hal kerjanya, akan hal mengarahkan sebuah anggota gitu. Jadi yang selanjutnya itu ya tanggung jawab gitu. Apapun itu ada sebuah hal yang emang tabrakan gitu, entah organisasi atau sekolah, dia tuh tetap tanggung jawab gitu, Chef. Oke, makasih Kak. Indah, boleh di slide ke selanjutnya. Nah, dari @KTAAOKTVN. Pendaftaran MAN 1 kapan ya Kak? Boleh Kak Satria dijawab? Oke, pasti ini mau daftar nih. Oke, aku izin menjawab ya. Kalau dari aku, setahu aku tuh pendaftaran mulai bulan Juni, Juli. Jadi PPDB MAN 1 Kota Tangerang tuh kalau nggak salah Januari, Februari, Maret tuh udah persiapan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, atau dari bulan Mei sampai bulan Juli itu udah mulai PPDB. Nah, kalau buat teman-teman yang mau tahu info selanjutnya perihal PPDB, jangan lupa kunjungi nih Instagram kami, platform Instagram kami di
@os.manta. Di situ nanti ada kabar-kabar juga pihak PPDB dan link pendaftaran mungkin ya. Jadi tetap stay tune aja di platform Instagram kami di os.manta. Cukup sih dari aku segitu aja. Oke, makasih banyak Kak. Oh iya, Untuk maaf sebentar. Cassandrina. Oh iya. Jadi tuh kalau buat stay tune di apa? Maksudnya tetap ngelihat di os.manta tuh berlaku untuk semua angkatan. Jadi mungkin buat kalau kamu lihat video YouTube ini di tahun 2023 atau 24, kamu harus tetap lihat os.manta buat ngeliat kabar dari PPDB. Terima kasih. Nah, benar banget tuh. Harus selalu stay tune ya Kak untuk informasi selanjutnya. Ya. Oke, boleh lanjut oleh Cassandrina. Iya, saya jawab ya tadi ke Setra udah bilang di bulan Maret untuk mempersiapkan gitu. Nah, betul banget. Soalnya saya juga kan pernah merasakan PBDB juga ya. Nah, itu kalau yang seingat saya itu di tahun angkatan saya itu di bulan Maret. Cuman kalau untuk tahun ini kita belum dapat kabar dari pihak madrasah, jadi tolong dipersiapin aja persiapin aja cara belajarnya untuk masuk di Mansatu Kota Tangerang. Semoga lolos ya teman-teman. Stay tune di IG Asmanta. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya dari @rbbn_syaf11. Gimana suka duka kamu Kakak? ya? Iya Kak. Gimana Instagram kamu ya, Syam? Iya nih, boleh dong di follow. Oke, pertanyaannya, gimana suka duka Kakak menjadi ketos dan waketos? Boleh Kak, Kasatria? Aku izin menjawab ya. Boleh Jadi banget, suka dan duka aku jadi ketos dan jadi ketua OSIS berarti. Kalau aku pribadi sih untuk formal poinnya aku mengemban amanah yang lumayan menantang ya buat aku pribadi untuk ya menambah level up lah, buat level up diri aku sendiri di hidup aku gitu, menjadi seorang ketua OSIS yang mengemban amanah dan bertanggung jawab atas semua organisasi intrasekolah gitu. Jadi dukanya itu sih. Jadi kalau dukanya karena sejauh ini aku ya fine aja. Kalau duka sendiri mungkin miskomunikasi sih ya. Kalau aku pribadi, kalau duka itu miskomunikasi aja. Tapi kalau sukanya aku seneng banget bisa jadi ketua OSIS karena jujur anggota-anggota yang sekarang tuh keren-keren banget. Mereka tuh inisiatif dan aktif juga. Gitu. Kalau dukanya ya paling miskomunikasi aja sih kalau penyakitnya gitu sih dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak. Untuk Cassandrina, boleh dijawab Kak? Oke, saya jawab ya, suka duka menjadi wakil ketua OSIS. Jadi yang pertama itu suka. Jadi kalau saya suka itu karena saya memiliki pencapaian hidup saya yang pernah saya inginkan dan itu tercapai teman-teman. Nah, itu suka saya. Terus dan juga saya emang di sekolah bisa lebih aktif, terus juga bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekolah. Nah, kalau dukanya itu mungkin di time management ya, tapi di sini time management aku nggak begitu keren gitu. Tapi alhamdulillah dari saya menjadi wakil ketua ini lebih bisa mengatur jadwal. Jadi ya buat dukanya lebih ke time management aja untuk entah itu belajar, organisasi dan kegiatan-kegiatan eksternal gitu, Chef. Oke, makasih banyak Kak. Anda boleh ke slide selanjutnya nggak? Oh masih ada ya? Ya. Oh Ini bonus Kak. Dari @ayn_fz_. Kak, semangat menjabat ya. Semoga sukses. I love you. Boleh nih Kak, dijawab bareng-bareng. Kak, semangat menjabat ya. Semoga sukses. I love you. Aduh, jawabnya apa nih? Jawabnya masa itu enggak ada. Oke, terima kasih buat ayn_fz_. Kasih ya. Kamu juga semangat. Nah, oke, Cassandrina ada teman kan nih? Cassandrina, teman kita. Terima kasih banyak nih buat INFJ_ ya. I love you tuh, semangat juga, sukses selalu untuk INFJ_. Semangat, terima kasih ya.
Nah, oke. Kita udah selesai nih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Gimana nih, seru banget kan Q&A bareng Kak Satria dan Kak Sandrina? Pastinya Seru dong. dong. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sini dan pastinya berguna untuk nantinya. Baik, terima kasih Kak Satria dan Kak Sandrina sudah menyempatkan waktunya. Dan juga terima kasih kepada partner saya, Kak Novi, Alia, Alivia, Kesha, dan Indah, dan semua teman-teman saya. Sebelum kita live, kita sebutin dulu moto kita bareng-bareng ya Kak. Kak Satria, pimpin Oke. dong. Ayo, Kak Sandrina. Iya, boleh. Ayo, Sob. Ya Kak, Ayo. pakai gerakannya ya Kak, gini nih. Oke. Ya. Nanti kalau aku bilang OSIS 1 Kota Tangerang, kalian jawab motonya ya. Oke Kak. Oke. Wahid di sini salah satu. OSIS 1 Kota Tangerang. Bangun solidaritas, wujudkan integritas. Wujudkan integritas. Semangat. Oke. Makasih ya Kak. Yuk, boleh di live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Sabrina, makasih Kak Satria. Makasih Kak.